Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lolita Tamasadia, NPM 1841145 dari kelas MNJ 18E. Di sini saya akan mengidentifikasi risiko UMKM dan mitigasi risiko apa yang cocok untuk UMKM tersebut. Warung sembako ini didirikan oleh Bu Sulis pada tahun 2016. Yang beralamatkan di Kampung Bumi di Pasena Abadi, Rawajitu Timur. Produk yang dijual adalah berbagai macam sembako seperti gula, minyak, sayur, serta kebutuhan mandi. Saya akan menjelaskan identifikasi resiko pada setiap fungsi perusahaan di UMKM Warung Bu Sulis. Nah, fungsi perusahaan itu ada 4, yaitu fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi operasional, serta fungsi SDM. Yang pertama, dari fungsi pemasaran ada 3 risiko yang saya identifikasi. Yang pertama, persepsi konsumen. Maraknya UMKM yang menjual produk serupa, maka warung sembako ini harus memiliki citra baik di kalangan masyarakat, terutama ibu-ibu. Yang kedua yaitu risiko persaingan harga. Banyaknya UMKM yang menjual sembako membuat warung Bu Sulis harus bersaing dalam menetapkan harga. Yang ketiga, risiko distribusi terbatas. Distribusinya masih terbatas karena tidak mempunyai cabang usaha di tempat lain. Yang kedua yaitu fungsi keuangan. 1. Keterbatasan dana. Karena sumber modal hanya berasal dari pemilik usaha mengakibatkan keterbatasan dana atau modal. Kemudian yang kedua, risiko kenaikan biaya produksi. Beberapa produk yang rentan mengalami kenaikan harga bisa mempengaruhi biaya produksi. Yang ketiga yaitu risiko turunnya pendapatan. Karena adanya beberapa faktor seperti pandemi COVID-19 saat ini dan naiknya biaya produksi, maka mempengaruhi turunnya pendapatan. Yang ketiga, fungsi operasional. Yang pertama, risiko produk mudah rusak. Contohnya telur. Telur hanya memiliki daya tahan selama 14 hari, sehingga rentan mengalami rusak atau busuk. Yang kedua, risiko memiliki kadaluarsa. Produk tidak laku terjual dan terlalu lama disimpan, sehingga masa kadaluarsa produk habis. Kemudian yang keempat yaitu fungsi SDM. Yang pertama, risiko keterbatasan SDM. Kurangnya tenaga kerja yang disebabkan kurangnya modal atau dana. Yang kedua yaitu risiko kesalahan faktor manusia. Hal ini didasari karena manusia tidak luput dari kesalahan. Mitigasi yang dapat saya sarankan dalam UMKM ini, yang pertama, sebaiknya harga yang ditetapkan tidak terlalu mahal dan sesuai dengan harga pasar saat ini. Yang kedua yaitu membeli produk dalam jumlah yang cukup sehingga tidak terlalu lama disimpan dan tidak kadaluarsa. Yang ketiga yaitu lebih memprioritaskan penjualan produk yang mudah rusak seperti telur. Yang keempat yaitu meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam berbisnis. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.